ini salah satu pendorong bagaimana mereka itu menjadikan ekosistemnya itu sehat. Adakah di wilayah Kediri dan sekitarnya yang mungkin sudah menggunakan panel surya ataupun apa untuk menghemat energi? Kalau kita pengen hidup sehat, salah satunya adalah ekosistem kita ini benar-benar yang layak untuk menjadikan kita itu sehat, itu adalah go green ini. Tinggal kita itu secara serempak bareng-bareng, ayo ini produk organik ini lebih kita galakkan. Ya. Nah, digitalisasi ini tadi juga penting. Oke. Untuk memasarkan produk-produk teman-teman yang benar-benar organik ini tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ABTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam ABTV in Podcast. Tidak hanya sekedar berbicara lebih dekat, lebih baik. Tentunya saya tidak sendiri, kita bersama salah satu dari anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Siapa itu? Nah, di samping saya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih? Alhamdulillah. Ketika bertemu jenengan selalu semangat dan ceria niki. Dalam kondisi apapun full senyum begitu. Full senyum nggih. Kondisi apapun harus full senyum ngoten nggih. Nggih, niki monggo disapa pemirsa ABTV yang ada di rumah. Monggo. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ro'aitu Nafif Laha, anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur. Hari ini ingin menyapa semua pemirsa ABTV dimanapun berada. Semoga apa yang kita sampaikan ini nanti bisa menjadi bagian inspirasi ataupun edukasi yang memadai bagi masyarakat luas. Saya kira cukup. Oke, siap Bunda. Kemarin saya tanya ke Bunda berkaitan Bunda ibu rumah tangga, aktif juga di DPRD. Nah, ini organisasi apa sih yang memelatar belakangin jenengan untuk semangat ini menjadi wakil rakyat niki? Memang basically saya itu adalah ketika kalau di mahasiswa dulu di PMII, kemudian di HMJ ya, beberapa mahasiswa jurusan itu. Nah, hari ini ketika sudah menikah, kemudian saya aktif, saya itu langsung waktu itu sempat menjadi ketua ranting Muslimat NU. Oke. Ketua ranting loh ya. Ranting loh ya, desa lah. Ketua ranting, kemudian di bukan ketua sih, di bidang sosial pimpinan anak cabang Muslimat NU Tarokan. Kemudian di Fatayat NU Kabupaten Kediri, kemudian juga saya di Kadin Kabupaten Kediri, kemudian juga di HIPMI Himpunan Pengusaha Muda Indonesia itu waktu itu ketika masih muda, maksudnya sekarang kan masih muda muda setengah tua. Itu di HIPMI, kemudian juga LKSA Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, berkonsentrasinya adalah di anak-anak yatim piatu itu sebagai bendahara Kabupaten Kediri juga. Dan hari ini kita tetap berkhidmah di Nahdlatul Ulama di lembaga Lembaga Kesejahteraan Keluarga Nahdlatul Ulama di LKKNU. Jadi kalau khidmahnya di masyarakat tetap sambil juga karena kita juga menjadi bagian dari legislator sebagai anggota DPRD provinsi, maka saya kira kewajiban, tugas, wewenang itu sebenarnya nggak jauh-jauh beda ketika kita berkhidmah yang dimana kita selalu berkomunikasi dengan masyarakat banyak. Pernak-perniknya hampir sama. Bersama. Dicurhati masyarakat. Dicurhati juga. Interaksinya hampir sama. Persoalannya juga nggak jauh beda. Saya kira tinggal bagaimana kalau hari ini kita sudah ada di sini, maka ada beberapa hal yang bisa kita sampaikan. Yang bersifat dalam tanda petik adalah program. Kalau dulu kita harus bersinergi. Kita ajak siapa begitu. Kalau sekarang saya kira dengan saya ada di sini kita mampulah untuk menjadikan beberapa konstituen kita termasuk
binaan saya yang selama ini berkutat berpuluh-puluh tahun, yeah. hampir 15 tahun ya, hampir 15 tahun. bersama di NU ini bisa saling bersama-sama. Oke, wah luar biasa. Ternyata berbicara semakin dalam ini banyak sekali organisasinya. Kalau kemarin cuma bercerita saya cuma rumah tangga saja, Mas Nasih. Wah ini ternyata penasaran saya tanya ini pada kesempatan kali ini. Oke. Luar biasa, berarti sudah terbiasa dengan keluh kesah masyarakat, dengan keluh kesah teman-teman, pengusaha dan lain, insya Allah juga HIPMI dan lain sebagainya. Nah, ini berbicara sesuai tupoksi panjenengan hari ini menjadi salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, nah, tentunya di Komisi B. Nah, ini berkaitan dengan Bunda, terkaitan dengan ekonomi hijau, mungkin yang didengung-dengungkan dalam rangka menghemat energi, dalam rangka menjaga lingkungan hidup ini menjadi lebih baik lagi. Nah ini pandangan jenengan kaitan ekonomi hijau bagaimana nih Bunda? Jadi memang ini juga menjadi jargon Astacita juga loh ya. Betul. Bagaimana menjadikan optimalisasi masyarakat yang memiliki ketahanan pangan dan juga ekonomi hijaunya. Nah, di sini juga tidak kalah pentingnya bahwa kita ini harus tersampaikan apa yang menjadi tujuan kita, bahwa ekonomi hijau ini tidak boleh lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau sudah dimulai dari pusat, kemudian Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perindustrian, bagaimana mendengungkan ekonomi hijau, yang paling sekarang itu banyak dilakukan adalah terkait sampah. Oke, sampah. Bagaimana kita jadikan bersih sampah plastik. Nah, ini kemudian semuanya dilakukan oleh banyak di kabupaten dan kota. Termasuk di dapil kita hari ini adalah Kediri dan Kota Kediri. Nah, ini juga melakukan hal yang sama. Karena apa? Ini kalau nggak kita berdayakan, kita ikhtiarkan sebaik mungkin bagaimana lingkungan kita bersih dan go green, ini masyarakat kita akan seenaknya saja membuang sampah, kemudian tidak memiliki ini adalah lingkungan kita, ayo kita jaga bersama. Nah, ini sense ini yang harus kita bangun. Karena jujur kalau kita udah deh, kita kemana aja. Kita tuh kadang lupa bahwa situ ada tempat sampah, tapi gak kita buang ke tempat sampah. Nah, edukasi ini yang perlu kita lakukan. Makanya sekarang banyak anak muda juga melalui Dinas DLH juga menyampaikan ini secara gencar. Saya pikir ini adalah kita semuanya harus ikut bersama-sama mensukseskan bagaimana lingkungan kita semuanya ini menjadi ekosistem yang hijau. Yang hijau. Sementara ini yang Bunda ketahui pengelolaan sampah kaitannya mungkin sampah plastik ataupun sampah apapun lah, ini bagaimana ini yang tidak di wilayah Kediri saja, mungkin di beberapa wilayah, kata Bunda? Jadi kalau ini ada Disperindak itu kan bekerja sama dengan Jerman ya, ada JII itu memang sudah mulai pemetaan. Dipetakan bagaimana mana saja wilayah atau kawasan yang bisa kita buat semacam go green lah ya, ekosistem hijau lah ya. Nah, ini di kota sudah dimulai. Kemudian di Kabupaten Kediri ada di wilayah Pare. Itu juga sudah diedukasi bagaimana kalau terjadi Car Free Day itu tidak ada sampah. Itu harus sudah bagaimana orang melihat datang bersih, pulang bersih. Itu juga. Kemudian kita juga satu hal lagi yang digalakkan hari ini adalah penanaman perkebunan hijau di wilayah di lingkungan rumah masing-masing. Ini sangat penting dan ini juga sudah mulai digalakkan. Pemerintah kabupaten maupun kota memberikan bibitnya sebenarnya. Bibit kepada masyarakat untuk ditanam di lingkungan rumahnya. Ini dalam rangka mengurangi emisi gas yang hari ini sudah iya, apalagi di perkotaan. Panasnya Masya Allah gitu. Apalagi rumah kaca-kaca hari ini ya. Makanya sekarang kembali ke rumah kayu aja ya. Rumah kayu. Bahasanya Bunda back to nature. Back to nature ya. Tuh, nah jadi sudah
demikian luar biasanya dan masyarakat itu juga tergerak ya ternyata. Kalau di kota itu saya lihat hampir semuanya, walaupun sekarang sudah agak menurun, itu di tanaman, di rumah-rumahnya di Pekalongan itu ada terong, ada lombok, ada semuanya. Sebagaimana sayur mayur mereka nggak beli. Nah ini salah satu pendorong bagaimana mereka itu menjadikan ekosistemnya itu sehat. Minimal kita pagi hari menghirup udara segar. Wah. Alhamdulillah hijau semua. Kalau panas itu kan akhirnya membawa mindset kita ikutan panas. Itu panas. Hidup sudah panas, ketambah panas. Nggak boleh berpanas-panasan. Jadi memang untuk yang penanaman di lingkungan rumah itu memang sudah digalakkan oleh pemerintah. Kalau jenengan lewat di kota itu sepanjang kecamatan Pesantren semuanya itu burengan itu udah ditanami sampai apa ya di pinggir-pinggir jalan begitu. Itu luar biasa. Nah cuma bagaimana mereka menjaga keberlanjutannya. Nah ini penting. Ternyata mereka nggak mau. Kadang setelah nanam. Enggak, sebenarnya masih dirawat. Tapi kadang ada yang tak lihat loh. Ini kok ada yang dibiarkan saja. Nah ini juga perlu penumbuhan. Nah jangan capek-capek pemerintah kita memberikan bibit gratis kepada masyarakat. Bukan saya mengajari masyarakat harus meminta, enggak. Tapi ini stimulan yang positif untuk mengajak masyarakat bahwa ini penting kita lakukan. Jadi kalau kita hari ini tidak memberikan stimulan itu, rasanya masyarakat kita kan nggak punya bibit, masih mengeluh begitu. Iya betul. Kita nggak punya bibit. Nah ini makanya kita harus mendorong itu, bagaimana kita menyediakan bibit-bibit yang sebenarnya ini bisa kita lakukan, apalagi yang organik. Kan mahal kan sekarang. Mahal, betul. Organik itu sudah mahal, harganya, penanamannya sebenarnya nggak sulit-sulit amat ya kalau kita ngomong organik. Termasuk hari ini juga digalakkan terkait perkebunan tebu yang bioetanol yang tidak menggunakan pupuk kimia. Jadi produksi gulanya itu tidak banyak mengandung kimia. Nah ini juga saya kira wow luar biasa ini. Karena memang kita ini sudah kebanyakan gula ya. Ya memang orang Indonesia itu manis-manis. Termasuk jenengan. Saya mau bilang khasnya ternyata jangan. Jadi ini penting. Kalau kemudian ini dibuat pupuk organik, termasuk kopi, kemudian tebu, kemudian jagung itu bisa kita lakukan juga, termasuk bagaimana tanaman-tanaman sayuran kita harus organik. Waduh itu luar biasa. Masyarakat kita akan sehat. Sehat walafiat, nggak usah ke dokter, rumah sakit nggak usah banyak pasien, begitu kan? Kalau kita sudah benar-benar melakukan hal itu. Tapi lagi-lagi ya menjaga mood. Menjaga komitmen untuk menanam ini juga perlu stimulan yang baik dari kita. Alhamdulillah. Itu jadi ya ayolah bersama-sama. Siap. Nggak bisa kalau kita nggak melakukan bersama-sama, nggak bisa. Jadi pemerintah juga harus hadir di sini. Kemudian berkaitan tadi sudah untuk ekonomi hijau secara keseluruhan, kemudian penanaman itu. Nah mungkin untuk energi nih Bu, adakah di wilayah Kediri dan sekitarnya yang mungkin sudah menggunakan panel surya ataupun apa untuk menghemat energi, atau mungkin melihat di titik berapa atau titik di mana mungkin sudah menggunakan itu? Sepanjang ini saya belum tahu ya. Saya belum ketika saya belum tahu banyak, tetapi memang ada beberapa di titik-titik yang nun jauh di sono yang tanpa listrik. Yang tanpa listrik mereka memiliki kreativitas sendiri untuk pasang panel surya walaupun hanya untuk rumahnya sendiri. Minimal itu juga menjadi daya kreativitas anak-anak kita, ternyata ketika tidak ada listrik itu mampu ini sebagai sumber alternatif. Nah ini juga patut kita appreciate. Di Mojo sudah ada. Nah kapan-kapan saya pengen deh datang ke beberapa tempat, beberapa titik di mana itu bisa kita edukasi untuk ini dikembangkan lebih baik lagi. Kalau hanya untuk satu rumah, bisa untuk tetangganya yang tidak punya listrik. Walaupun tetap kita upayakan bagaimana pemerintah kita menjangkau listrik di seluruh pelosok
wilayah kita, ya. Memang kalau wilayahnya pergunungan ini susah ya. Iya, untuk menjangkau ini. Iya, dulu apa itu? Duh, saya terpencil itu, ya. Iya, ke Mojo kemarin. Aduh, ternyata begini ya. Ini di Mojo ya, bukan bukan di mana begitu ya Allah, ini luar biasa juga ini. Ya ini harus dapat sentuhan-sentuhan khusus. Kemudian untuk tupoksi yang DPRD khususnya di Komisi Jenengan, ini apa langkahnya untuk membuat peraturan kah atau mendorong pemerintah daerah kah atau bagaimana Bu untuk Saya hari ini? pikir kalau Jawa Timur sudah ya, bagaimana Dinas Industri itu membuat kebijakan termasuk regulasi yang mengacu kepada Kemenparin 19 2020 itu 19. Nah, ini juga saya kepingin di daerah kabupaten dan kota juga didorong untuk itu, regulasinya jelas bagaimana mengajak masyarakat kita ini untuk ekologi kita ini lebih tertata dengan manis, dengan cinta bahwa ini loh, kalau kita pengen hidup sehat, salah satunya adalah ekosistem kita ini benar-benar yang layak untuk menjadikan kita itu sehat, itu adalah go green ini. Go green, kita menuju ke ekonomi hijau. Semuanya adalah tanpa yang berbau kimia, walaupun tidak bisa semuanya. Saya kan nggak bisa langsung fundamental begitu, tetapi minimal langkah awal ini harus kita mulai. Dan saya kira ini bisa kok. Bisa kalau semuanya. Bisa, mampu kita lakukan. Kalau semuanya berperan loh ya. Apalagi ada regulasinya. Ya, regulasi yang jelas. Di kabupaten dan kota itu sudah deh. Pasti akan terjadi dengan baik. Monggo kali disambi Bu. Siap. Iya. Wah, yang teh mawon. Ini tehnya pahit apa enggak ya? Wah, ini sepertinya manis seperti pembahasan tadi. Oh iya. Semanis hostnya. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi ini penyejuk. Ini teh manis ini juga apa ya? Kalau bagi kita ini sudah nggak sehat ini juga. Tapi kalau ada hasil dari tebu bioetanol tadi, jadi baik ya mungkin ya. Iya betul. Untuk hari ini Bu, berkaitan dengan masyarakat, kira-kira keluhan masyarakat untuk menumbuhkan lingkungan hijau, atau mungkin begini, ada masyarakat yang sudah menanam katakanlah tanaman organik lah. Nah, itu kemungkinan untuk pangsa pasarnya bagaimana? Analisa jenengan nih maksudnya. Iya. Jadi sebenarnya ada program, satu pelatihan dari Pemprov itu kan juga. Satu pelatihan, yang kedua adalah pemberian bibit, yang ketiganya adalah bagaimana pangsa pasarnya itu juga menjadi kita jualkan, kita upgrade, bagaimana ini menjadikan ini loh ada produk yang ramah lingkungan, kemudian juga organik yang bisa dikonsumsi dengan baik. Nah, ini juga harus kita mulai juga memasarkannya, ikut memasarkannya. Betul. Nah, ini juga menjadi prioritas juga. Nah, tinggal kita itu secara serempak bareng-bareng, ayo ini produk organik ini lebih kita galakkan. Emang kan mahal loh itu. Iya Bu. Kita beli sayur biasa itu kan murah. Tapi kalau yang organik kan pasti sedikit ada perbedaan harga. Iya betul. Nah ini ayolah kita nyengkuyung warga kita, biar produk ini kita nggak kemana-mana, cukup lokalan aja deh. Cukup antar kecamatan, apalagi antar desa begitu ya. Semuanya punya produk organik, alangkah indahnya. Wah, dan jelas kadang memang seperti itu Bu, permasalahan di masyarakat. Kita mungkin bisa tidak hanya tumbuhan organik, kita misalnya buat UMKM, kemudian makanan-makanan yang sehat, tapi bingung untuk memasarkannya gitu. Iya. Akhirnya ya memang ada perbincangan mereka itu, kita produknya akhirnya ya kita kasihkan tetangga-tetangga begitu ya. Tapi sekali lagi kalau ini kemudian kita upgrade, kita sampaikan bahwa ini ada produk di sini yang organik, yang baik. Jadi pemasaran ini yang cukup harus agak sedikit kita maksa ya. Ayo
kita pasarkan secara baik. Nah, digitalisasi ini tadi juga penting. Oke. Untuk memasarkan produk-produk teman-teman yang benar-benar organik ini tadi. Karena sebenarnya semua butuh loh ya. Butuh. Semua masyarakat butuh. Nggak hanya masyarakat kalangan menengah ke atas, tapi semuanya butuh yang organik. Ya, karena semua butuh sehat. Betul. Hari ini mahal sekali sehat begitu. Iya. Masa kita semua makanan harus kita rendam dengan garam semua? jujur saya itu kalau mau masak itu kan saya rendam garam dulu semuanya. Oh. Ya untuk menghilangkan yang berbau. Sisa-sisa kimia itu tadi ya. Nah, tapi kalau misalkan kita sudah organik, ya kita nggak perlu amat lah ya. Itu saya pasti saya rendam dengan garam. Buah semuanya saya rendam garam dulu. Jadi kan kita jadi nggak segitunya ilfil begitu loh maksudnya. Iya, ya karena itu tadi ingin hidup sehat, selalu sehat. Ngoten nggih, larinya kan tetap kembali ke natural lagi gitu, ke hidup hijau lagi. Banyak sudah yang diluncurkan oleh Dinas Perindustrian sebenarnya, termasuk bekerja sama dengan Kadin, termasuk bekerja sama dengan pemerintahan Jerman bagaimana pengolahan sampah ini. Tetapi lagi-lagi outputnya harus kita kawal juga. Kalau nggak kita kawal, kemudian habis pelatihan sudah, apa artinya? Nah, ini kita dorong untuk pemerintah kita, eksekutif kita memperhatikan outputnya. Jangan hanya ketika ada program setelahnya sudah. Budaya masyarakat kita itu kan kadang kalau sudah ya sudah begitu. Selesai gitu. Ya, nah, ini harus jangan deh. Iya, siap. Untuk hari ini analisa jenengan Bu kaitan pelatihan-pelatihan ini sudah istilahnya sudah merata untuk masyarakat atau masih sangat banyak dibutuhkan pelatihan-pelatihan yang berkelanjutan? Kita bilang merata ya pastinya belum lah. Tapi bagaimana kita dorong untuk lebih banyak lagi mengadakan pelatihan, kemudian juga selain pelatihan, pemasaran tadi. Nah ini harus kita dorong terus. Biar semua tercover. Kalau semua tercover, nggak hanya kita yang senang saya kira. Pemerintahan ikut senang, kita juga senang, masyarakat kita juga sehat. Implikasinya banyak saya kira. Jadi ini perlu kita dorong lagi lah. Kemudian untuk kaitan yang pengawalan setelah pelatihan, kemudian pengawalan setelah bahasanya ya tindak lanjut lah. Ini siapa sebenarnya yang bertanggung jawab, pemerintah atau semuanya atau ya peserta itu juga harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri gitu loh. Mungkin kita bebankan kepada pemerintah semuanya. Ya kita sebagai warga juga harus berperan aktif dalam menjaga ekosistem kita ini dengan cara yaitu tadi mengedukasi semuanya. Semua pihak, baik anak-anak sekolah, di lingkungan sekolah, di taman-taman kota itu bagaimana para wisatawan lokal itu melakukan hal-hal positif, termasuk dalam hal ini adalah buang sampah di tempatnya, pisahkan sampah dan sebagainya. Kemudian dijadikan limbah-limbah sampah ini kita jadikan pupuk dan sebagainya, bisa didaur ulang dan sebagainya. Ini edukasi ini memang perlu kita lakukan terus. Kalau kita lihat hari ini adalah masyarakat kita itu masih sudah oke dalam memisahkan. Misalkan sampah plastik, sampah basah, sampah satunya apa? Ada 3 ya? Sampah kering itu. Nah, ini sudah mampu itu. Tapi bagaimana kemudian di pengelompokan ini didaur ulang? Nah, ini yang belum kita lakukan secara baik. Artinya belum secara maksimal kita lakukan. Nah, ini juga perlu dorongan-dorongan positif. Kita sebagai legislator juga punya peran aktif di sini kepada pemerintah, mungkin pemerintah yang punya taman wisata, punya desa wisata, kemudian punya sekolahan. Ini kita dorong terus karena ini adalah kumpulan kelompok-kelompok masyarakat kita yang banyak berkumpul di situ. Dan itu lebih mengena. Beda kalau kita undang mengumpulkan, itu beda. Tapi kalau kita langsung terjun di wilayah tersebut, itu akan lebih mengena. Misalkan kita ke desa wisata mana, begitu. Ayo kita edukasi, ekosistem kita jaga. Semuanya tanaman yang ada di sini adalah
non kimia. Misalkan begitu, tanam-tanaman apa. Kan sekarang banyak desa-desa wisata yang produk-produknya bagus-bagus kan. Betul. Buah-buahannya juga bagus, kemudian wisatanya bagaimana menarik minatnya itu kearifan lokal, sumber lokal yang bisa didaya tarikkan di itu kan juga juga sekarang juga luar biasa. Nah, ini penting. Jadi bukan kita ngundang, bukan pemerintah kemudian memberikan pelatihan secara masif, tapi ada sosial gap sosial biasanya namanya ya, relawan-relawan sosial yang bisa memberikan edukasi. Ini kan banyak sebenarnya. Nah, itu bisa kita sampaikan. Atau masyarakat pemuda situ yang bisa menyampaikan ini di kelompok-kelompok tersebut. Saya pikir itu lebih efektif. Iya, karena untuk menjadikan ekosistem kita lebih ramah lingkungan. Nah, kalau panjenengan ini berkaitan dengan sampah, ketika diolah dengan baik, mungkinkah bisa untuk menambah pendapatan atau bisa sangat bisa lah, didaur ulang juga bisa menghasilkan banyak hal kan sekarang. Ini botol-botol ini didaur ulang bisa jadi apa saja, kan bisa jadi sesuatu, ada yang bisa jadi kertas, ada yang bisa jadi apalah ya, saya lupa. Banyak sekali kreativitas kita itu untuk menjadikan sampah daur ulang itu. Jadi kalau mungkin di LN itu kan dikumpulkan secara dimasukkan dalam tong, itu langsung keluar sekian beratnya, langsung keluar nominalnya kan begitu ya. Di Indonesia betul. Mungkin bisa begitu juga ya. Akhirnya kita rajin, kita bawa botol 10, 20 kita masukkan, kita dapat walaupun nominalnya nggak besar, tapi minimal bahwa kita punya niatan untuk menjadikan ramah bersih. Wilayah kita itu bersih. Jadi kemungkinan dan bisa dimungkinkan untuk menambah penghasilan itu begitu? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Semuanya itu bisa jadi uang manakala kita punya mindset atau kita pikirkan, kita ikhtiarkan untuk ke situ. Wah, ini. Tapi kalau nggak diikhtiarkan ya enggak. Ya dibiarkan ya sudah jadi barang tak berguna. Kemudian ini Bu, masukan saran jenengan, kan tentunya kita banyak generasi. Nah, ini khusus untuk generasi anak muda, untuk go green-nya, untuk sampahnya, perannya bagaimana harusnya anak-anak muda saat ini? Mulai dari anak sekolah, saya pikir. Anak sekolah. Mulai dari anak sekolah SD, bahkan TK, SD, SMP, SMA. Ayo kita budayakan itu semaksimal mungkin di sekolah masing-masing dan di rumah. Jadi PR-nya itu juga itu. Gimana kamu buang sampah, bagaimana kebersihannya, kemudian apakah mau kamu tanam lingkungan, tanam-tanaman yang yang ramah lingkungan atau organik itu tadi. Nah, itu kalau kita jadikan budaya di anak-anak kita, itu akan nanti 10 tahun mendatang, 15 tahun mendatang kita sudah berkembang bahwa ini adalah ekosistem kita, negara kita, wilayah kita sehat. Dan harus kita mulai. Nggak usah miring, nggak usah dipikirkan yang di luar sana, tapi bagaimana kita menata ekosistem yang ada di lingkungan kita sendiri. Tantangan terbesarnya untuk ini tinggal kemauan. Jawa Timur nih. Tinggal kemauan saya kira. Kemauan para semuanya lah ya, stakeholders, kemudian juga masyarakat, kemudian juga para guru. Semuanya deh, ini harus sama-sama kita biasakan, kita kondisikan bahwa kita punya tanggung jawab yang luar biasa kepada generasi mendatang kita. Kalau nggak kita mulai hari ini, kapan lagi? Kalau nggak sekarang, sampai kapan kita akan dan kita akan mengandalkan kepada siapa? Nggak ada yang kita andalkan selain diri kita dan mulai hari ini. Tentunya dengan kemauan masyarakat dari kita dan pemerintah hadir untuk mendukung program ini, pasti dong, harus didukung penuh. Kalau misalkan sudah ada regulasi bahwa ini harus dilakukan di semua tingkatan, sudah selesai. Lagi-lagi regulasi ya. Regulasi ya, karena kalau berbicara DPRD itu kan juga regulasi. Regulasinya harus jelas. Tentunya juga dari Ibu dan teman-teman juga sangat berpikir untuk mendorong dan bahkan sudah melakukan regulasi-regulasi untuk mendukung ini Jawa Timur ini menjadi go green, menjadi ekonomi ekosistem hijau ini. Wah, ini luar biasa, waktu kita sudah hampir habis.
Saya minta closing statement dari panjenengan Ibu kaitan untuk bagaimana kita bisa hidup sehat, tidak hanya untuk kita dan juga untuk anak-anak turun kita. Hidup sehat itu dimulai dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Maka tanamkan dalam diri kita bahwa kita ini harus bisa membiasakan sesuatu yang baik, dimulai dengan hari yang baik, niat yang baik, dan melakukan hal baik, dan yang tentunya adalah yang bersih dan sehat. Maka semuanya akan baik dan sehat juga. Oke, baik. Ini luar biasa. Kasih tepuk tangannya dong Mas Andi buat bunda kita. Wah, ini luar biasa. Mudah-mudahan bunda dan beserta keluarga terus sehat, terus bisa mendengarkan aspirasi-aspirasi rakyat. Karena butuh seperti jenengan. Karena yang mereka inginkan itu adalah tempat curhat. Dan ini mudah-mudahan jenengan sehat terus menemani teman-teman dan masyarakat untuk tetap menjadikan Jawa Timur ini lebih sejahtera. Intinya seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman dan juga yang sudah stay terus. Mudah-mudahan perbincangan ini bermanfaat. Bunda tetap sehat, panjang umur, dan tentunya bisa mendampingi kita semuanya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.